Salam sehat. Halo sahabat Bayu Karta, jumpa lagi bersama podcast Bayu Karta bersama saya Dwi Lestiana. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas tentang masalah kesulitan minum pada bayi baru lahir. Nah, karena kita akan memperingati Hari Pekan ASI Sedunia yang akan kita peringati pada tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus, maka kita akan membahas masalah kesulitan minum. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber saya dari instalasi rehab medik yang sudah tidak asing lagi untuk sahabat sehat Bayu Karta yang sudah familiar mukanya. Selamat sore Dr. Tamariska Gerdawati SFK FR. Selamat sore Mbak Dwi. Yang lebih dikenal dengan Dr. Gerda ya dok ya. Dr. Gerda ini sudah lama di Rumah Sakit Bayu Karta ya dok ya. Lumayan. Ya. Lumayan ya. Jadi mukanya sudah tidak asing lagi untuk sahabat sehat Bayu Karta. Dok, kita akan mulai ya pembahasan kita tentang masalah kesulitan minum ya dok ya. Bayi seperti apa sih dok yang mempunyai resiko kesulitan minum sih dok? Oke. Ya jadi banyak sekali kasus terjadi ya untuk bayi-bayi baru lahir itu mengalami kesulitan minum. Nah, khususnya yang pertama adalah yang paling sering bayi dengan berat badan yang lahir rendah. Nah, kemudian biasanya juga pada bayi-bayi yang prematur. Nah, dua hal ini yang paling sering menjadi penyebab bayi-bayi yang kesulitan minum gitu. Namun ada juga misalkan bayi yang tidak lahir prematur tapi kok sulit juga minumnya. Nah, itu kita harus kaji lebih lanjut apakah terdapat kelainan dari anatomis mulutnya, anatomis rahangnya, seperti itu. Namun yang paling sering mengalami kesulitan minum pada bayi baru lahir adalah bayi-bayi yang prematur dan bayi-bayi dengan berat badan yang lahir rendah. Begitu Mbak Dwi. Tanda-tandanya tuh seperti apa dok? Bayi-bayi yang mengalami kesulitan minum dok? Nah, kalau untuk tanda-tandanya ini bagus sekali pertanyaannya ya, wajib diketahui oleh ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Bayi yang kesulitan minum itu ciri-cirinya yang pertama berat badannya itu tidak naik. Ya, seharusnya pada bayi yang baru lahir itu 1 minggu tuh dia sudah mengalami kenaikan berat badan. Nah, kalau misalkan bayinya tidak naik berat badan tapi bayinya tuh terlihat mau menyusu gitu ya, ibu merasa anak saya ini bisa menyusu tapi kok berat badannya tidak naik. Nah, itu harus dipertanyakan apakah betul bayinya bisa minum ya atau tidak sebetulnya gitu ya. Nah, yang pertama itu berat badan tidak naik. Kemudian yang kedua, bayinya rewel ya pada saat sudah diberi minum atau sudah diberi ASI 1 jam kemudian rewel lagi, atau tidak sampai 1 jam, setengah jam kemudian sudah rewel lagi. Nah, itu juga kita perlu periksa lagi apakah ASI atau minuman yang diminum oleh anak itu sudah cukup atau belum ya, atau memang karena dia kesulitan minum jadi sebetulnya ASI atau susu yang masuk ke dalam tubuhnya itu tidak cukup banyak. Nah, itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, apabila terdapat tersedak atau batuk pada saat menyusui atau pada saat minum susu dengan DOT. Nah, itu juga menjadi salah satu indikator adanya kesulitan minum. Kemudian yang selanjutnya bayi-bayi yang pada saat minum itu bunyi. Jadi pada saat dia menghisap DOT atau menghisap puting ibu ada bunyi-bunyian gitu, ceplakan ya kalau bahasa Sundanya ya. Nah, itu bisa suatu tanda kesulitan minum ataupun normal. Jadi memang ada beberapa variasi yang harus secara detail diperiksa seperti itu. Jadi banyak ya dok ya. Itu kadang-kadang kita suka tidak, maksudnya suka lebih cuman kayak begitu doang ya dok ya, tidak aware. Tapi sekarang setelah dokter menjelaskan itu, jadi kita anak saya ini ada kayak gini nih, berarti kita harus konsultasi nih gitu kan. Jadi lebih tahu ya sekarang ya dok ya. Terusnya faktor-faktor apa saja sih dok yang menambah kesulitan anak itu susah minum dok? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada dari beberapa faktor ya. Yang pertama dari faktor bayinya sendiri. Ya, misalkan bayi-bayi yang prematur tadi, seperti kita ketahui kalau bayi prematur itu seluruh sistem di tubuhnya itu juga belum matang, belum matur ya. Biasanya mereka juga punya gangguan-gangguan pernafasan seperti misalkan
ada paru-paru yang belum matang ya, kemudian juga kemampuan oromotor atau kemampuan menghisap, kemampuan lidah, bibir, pipi yang belum matang, sehingga untuk menghisap dan untuk menelan itu masih belum sempurna, ya itu menyebabkan menjadi susah minum. Kemudian juga faktor bayi yang lainnya, bayi yang masih banyak sekali tidur, itu juga sering pada bayi-bayi prematur. Jadi kita sebutnya sebagai gangguan regulasi ya. Jadi biasanya bayi-bayi prematur itu dia tidak bisa meregulasi dirinya dengan baik, sehingga banyak sekali tertidur. Kalau misalkan disusui itu hanya bertahan 2 menit, kemudian tertidur kembali, tidak mau ngenyot lagi, seperti itu. Kemudian faktor bayi yang lainnya, misalkan bayinya juga masih lemah, ya masih lemah, akibatnya kemampuan untuk menghisapnya juga lemah. Jadi susu yang disedot itu juga tidak adekuat, gitu. Itu faktor dari bayi. Kemudian faktor dari ibunya sendiri ya. Misalkan ibunya sedang sakit, itu juga bisa mempengaruhi kesulitan pemberian minum. Kemudian ibu yang tidak percaya diri. Nah, kadang-kadang ibu-ibu yang baru punya anak pertama itu biasanya tidak percaya diri pada saat menyusui, misalkannya tidak percaya diri bahwa air susunya itu cukup untuk bayinya. Akhirnya secara psikis itu menjadi tidak pede, itu juga berpengaruh terhadap kesulitan minum pada anak. Nah, kemudian juga faktor-faktor lingkungan, seperti misalkan lingkungan yang tidak tenang. Kadang-kadang ada bayi-bayi yang hipersensitif sehingga dia tidak bisa diberikan minum pada kondisi yang cukup ramai ya, misalkan cukup ramai atau cukup terang. Nah, lingkungan-lingkungan seperti itu juga harus diketahui oleh orang tua, sehingga masing-masing anak sebetulnya punya tipsnya masing-masing gitu ya. Seperti itu. Itulah kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan minum pada anak. Atau juga ada juga faktor dari ibu. Sebenarnya ini jarang ya, cuman ada juga ibu-ibu yang mengalami kelainan bentuk payudara, misalkan puting yang tidak keluar, itu juga bisa mempengaruhi kesulitan minum pada anak. Nah, begitu. Oke, itu kan cara pemberian minum kan ada bermacam-macam ya dok ya. Iya. Ada yang langsung disusuin, ada yang pakai dot, ada yang pakai pipet, ada yang pakai sendok. Itu yang bagus yang mana sih dok? Nah, sebetulnya kalau secara teori ya, yang saya ketahui pada anak-anak bayi itu di bawah 6 bulan, sebetulnya yang paling baik adalah menggunakan nipple ya, baik itu puting ibu asli ataupun botol. Nah, mengapa menggunakan nipple? Karena milestone pada anak-anak bayi di bawah 6 bulan itu memang menghisap atau suckling ya, sehingga yang direkomendasikan adalah menggunakan puting susu ibu secara langsung, atau kalau misalkan tidak bisa menggunakan botol susu seperti itu. Jadi menggunakan dot. Kalau pakai pipet tidak dianjurin. Sebetulnya kalau sekarang tidak lagi dianjurkan ya, karena untuk pipet itu kan anak itu menjilat sebenarnya ya. Jadi kalau secara keilmuan kami memang yaitu milestone anak-anak usia di bawah 6 bulan adalah suckling, menghisap. Dan suckling itu sendiri nantinya ke depannya akan mempengaruhi terhadap kemampuan oromotor yang lain, termasuk kemampuan bicara nantinya, seperti itu. Iya. Kalau biasanya tata laksananya di rehab medik dok, kalau memiliki kasus untuk anak kesulitan meminum, itu seperti apa dok? Ya, untuk tata laksana ya, yang pertama pastinya kita harus periksa dulu ya, pemeriksaan fisik dan juga anamnesa, untuk kita mengetahui apakah betul terjadi kesulitan minum ya, kemudian penyebabnya kira-kira apa ya. Misalkan penyebabnya adalah adanya gangguan atau ketidaknormalan dari anggota mulut ya, misalkan lidah yang tidak normal. Biasanya pada bayi-bayi ada yang disebut tangtai ya, atau juga ada palatumnya yang tidak normal. Nah, kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, biasanya kita juga konsulkan ke dokter gigi gitu ya, untuk atau bedah mulut untuk penanganan yang lebih lanjut. Nah, tapi kalau misalkan masalahnya yang lain, misalkan kemampuan oromotornya yang belum baik, nah itu kita bisa berikan stimulasi oromotor. Stimulasi oromotor ini fungsinya macam-macam, bisa untuk meningkatkan kekuatan oromotor anak, nah atau juga mengurangi hipersensitivitas anak-anak,
anak-anak bayi ya, biasanya anak-anak yang bayi-bayi prematur itu dia masih dari hari-hari pertama itu masih menggunakan selang minum. Nah, biasanya kalau bayi-bayi yang menggunakan selang minum itu dia tidak punya pengalaman sensori yang baik di bagian mulutnya, sehingga kita harus berikan stimulasi. Nah, bisa dengan stimulasi oromotor itu atau juga dengan beberapa teknik. Ya, banyak sebetulnya teknik-teknik yang bisa kita berikan untuk melancarkan pemberian minum. Misalkan ya, pemberian nipple yang tidak terlalu deras mengalirnya gitu, atau justru harus diberikan nipple yang deras alirannya, seperti itu contohnya. Kemudian mengajari ibu bagaimana posisi pemberian minum pada bayi ya, karena banyak juga ibu-ibu yang tidak tahu posisi yang tepat untuk menyusui ya, atau apalagi bayi-bayi yang prematur atau lahir dengan berat badan kecil gitu. Jadi ada teknik-teknik khusus yang bisa kita berikan, termasuk juga stimulasi sensori-sensori lain gitu. Biasanya pada anak-anak atau bayi-bayi yang prematur dia juga mengalami gangguan-gangguan sensori, sehingga perlu kita berikan stimulasi multisensori kepada bayi-bayi tersebut untuk mendukung kesuksesan minumnya pada akhirnya begitu. Kalau kita sudah mengetahui nih dok, kok anak saya ini mengalami kesulitan untuk minum, itu kapan sih dok kita harus bisa, maksudnya kita pergi ke dokternya kapan gitu kan, untuk pergi ke fasilitas kesehatannya kapan, atau nanti nunggu aja nanti juga lama-lama bisa, atau harus segera dok? Ya, sebetulnya itu harus aware ya, ibu atau orang tua harus aware kapan si anak ini dikatakan gangguan minum ya. Bisa dilihat seperti tanda-tanda yang sudah saya berikan kemarin, berat badannya juga tidak naik. Nah, ibu-ibu juga harus tahu bahwa pada minggu-minggu pertama kelahiran itu berat badan pasti turun dulu, berat badan bayi pasti turun. Namun setelahnya harusnya menaik. Nah, tapi kalau misalkan tidak juga naik, berarti itu adalah salah satu tanda gangguan minum. Atau misalkan bayi kok terlihat lebih kuning ya kulitnya. Nah, ini yang harus cepat-cepat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya, karena kalau bayinya yang kuning itu sangat berbahaya. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan puting susunya itu juga lecet, nah itu juga bisa menjadi suatu tanda bahwa perlekatan bayi dengan puting ibu mungkin tidak bagus. Nah, sehingga tidak jarang ibu-ibu yang mengalami seperti itu merasakan malas untuk menyusui lagi. Akhirnya bayinya menjadi kurang minum, seperti itu. Jadi banyak itu faktor ya dok ya? Iya betul. Jadi kalau kita sudah misalnya kita punya anak seperti itu dok, adakah tips-tips untuk di rumah dok biar kita bisa maksudnya mengurangi kesalahan-kesalahan gitu kan dok, supaya anak tetap bisa masih minum dok? Ya, jadi yang pertama ibu harus percaya diri ya. Yang pertama ibu harus percaya diri bahwa ibu bisa menyusui dan air susunya cukup. Karena pada ibu-ibu yang tidak percaya diri biasanya itu dibantu dengan susu formula. Akhirnya bayi kenyang duluan dan tidak menyusui secara langsung. Akhirnya kalau misalkan tidak disusui secara langsung, otomatis produksi dari ASI itu juga akan berkurang ya. Semakin berkurang akhirnya semakin habis. Jadi ibu-ibu harus pede dulu yang pertama. Kemudian berikan ASI kepada anak itu sesuai dengan jadwal yang seharusnya. Biasanya pada bayi baru lahir itu 2 jam sekali itu harus diberikan. Meskipun anaknya tidur, itu harus dirangsang supaya bangun dan supaya mau menyusui. Nah, kemudian yang kedua, apabila ibu-ibu tahu bahwa bayinya mengalami kesulitan minum, segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat supaya dipastikan apakah sebetulnya ada gangguan atau abnormalitas pada oromotornya, atau ada penyebab-penyebab yang lain yang membuat anak ini malas, misalkan bayinya sakit atau yang lain-lainnya. Oke dok, terima kasih dok untuk ilmunya pada saat hari ini. Cukup menambah wawasan kita gitu kan. Jadi intinya sebenarnya untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan itu harus percaya diri dulu ya dok ya, gitu, bahwa dia bisa memproduksi ASI dengan baik. Jadi jangan ditambahin dulu susu botol dulu ya. Kecuali emang kalau dia tidak keluar susunya, jadi bisa konsultasi dulu mana yang cara yang terbaik ya dok ya. Kadang-kadang keluarga juga harus full support juga kepada anak ya, kepada ibu gitu. Jangan langsung merekomendasikan susu formula misalkan. Lain halnya kalau memang sudah dipastikan memang
ibunya sakit, ya Iya. misalkan sakit sehingga tidak mampu menyusui, nah itu bisa kita bantu dengan susu formula seperti itu. Oke, terima kasih dok. Sama-sama Sampai Mbak Dwi. ketemu di podcast selanjutnya. Iya. Dok, kalau Bapak Ibu pengen konsultasi tentang masalah kesulitan minum itu, dokter kapan sih jadwal prakteknya dok? Ya. Kalau jadwal praktek saya di Bayukarta ada di hari Senin dan hari Rabu dari jam 9:30 sampai 11:30 siang. Oke, jadi untuk informasi lengkapnya untuk masalah jadwal dokter atau informasi yang lainnya itu bisa menghubungi call center Rumah Sakit Bayukarta. Terima kasih untuk Dokter Gerda, terusnya terima kasih untuk sahabat sehat Bayukarta yang telah menyaksikan podcast hari ini. Dan juga jangan lupa saksikan podcast kisah selanjutnya dalam tema Pekan ASI Sedunia. Salam sehat selalu, sakit itu tidak ribet, ke Bayukarta saja. Terima kasih sahabat sehat Bayukarta yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Nah, untuk teman-teman, kita masih punya kejutan nih. Selama Pekan ASI Sedunia ini, Bayukarta akan mengadakan giveaway yang menarik. Ada 3 nih giveaway-nya. Ada free admin untuk berobat ke Bayukarta, kemudian ada juga potongan 25.000 untuk swab antigen, dan pastinya ada juga souvenir-souvenir cantik yang bisa teman-teman dapatkan. Gimana caranya? Caranya gampang banget. Yang pertama, follow akun Rumah Sakit Bayukarta di Instagram. Kemudian teman-teman juga harus tag dan share informasi ini, nanti akan tampil di feed Bayukarta. Nah, jangan lupa juga selama 7 hari ini Bayukarta kan akan menyiarkan podcast-podcast setiap harinya 1 nih. Nah, teman-teman harus komen di video-video tersebut dan juga komen di postingan info ini. Dan jangan lupa tag 3 teman dari teman-teman sekalian untuk mengikuti giveaway ini. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya jangan lupa pantengin aja di feed Rumah Sakit Bayukarta. Terima kasih teman-teman.